Kalisa ditemani sama kakaknya seperti apa sekarang Kalisa? Nanti ada pacar baru Lebih dua pabrik sama pacar baru seperti apa Kalisa? Lebih dua pabrik sama pacar baru seperti apa Kalisa? Untuk penyemangat hidup atau seperti apakah mungkin? Ayolah. Bang, gimana Bang Kalisa? Kalisa sama pacar baru seperti apa nih Kalisa? Iya, Andri baru ini aja, deket aja, support aja. Seperti apa kamu jadi untuk penyemangat sendiri? Biasanya nyupportnya Iya. gimana? Berapa lama Kak? Mobil. Ini udah menjalin hubungan berapa hari ini Kak? Berapa tahun? Nggak ada persiapan Kalisa apa-apa. suka Kalau make nangis-nangis up nggak, ya Bang? kita memang harus rapi. Atau support dari gitu kan. kakak nih? Nggak ada Ke yang Kalisa gimana? Support dari Bang Andri ke Lisa gimana Bang? Ya ada nggak cuma supportnya Bang dari awas nih? Siapa Bang ngomong Bang? Dikit Bang. Kalisa gimana sih orangnya Bang? Bertemu sama Kalisa. Iya, alhamdulillah ada yang support ya. Terus itu ada cincin emang udah lamar atau gimana? Aduh. Oh ini cincinnya di jari tengah. Kirain. Tadi katanya satu pertanyaan. Dia kerja. Support dari Gak ada lepas. Sorry ya. emang udah bego atau gimana Kak? Udah ada pertemuan keluarga belum Kak? Akan ada pertemuan keluarga. Wih, Oh iya Kak. berarti udah jauh dong ya? Gimana Kak? Kalisa, kapan nih mau adain treatment lagi Kalisa? Mungkin sekarang nih soal tudingan kemarin, tudingan penipuan dan boikot Lisa Alah, seperti nggak apa? ada itu. Nah, ini katanya kan sekarang udah sama Andri nih, berondongan tajir melintir. Apakah benar kamu udah nggak peduli lagi sama? Dong, ini saya masih 25 loh, ini 31. Jadi udah nggak peduli lagi dengan tuntutan kemarin karena udah punya pacar yang tajir melintir ini. Kalisa mungkin seperti apa? Emang kamu tajir? Disupport terus nih. Bang, gimana dong kali? Mungkin gimana sih Bang Andri? Cara Bang Andri nyemangatin ke Lisa itu gimana sih? Oh iya. Kerjanya kalau lebih serius apa gimana nemenin dia Kak? terus. Oh. Gimana sih Kak mungkin seorang Lisa Mariana itu seperti apa di mata Kak Andri sendiri? Dua mau menikah atau seperti apa Kak? Orangnya baik. Apa sih mungkin yang bikin Kakak tertarik sama Kalisa mungkin? Yang bikin Kak Andri tertarik mungkin? Pertemuan keluarga itu kapan itu Kak? Pertemuan keluarga Kalisa sama Ya dalam Bang waktu Andri dekat kapan? ya. Mau bahas apa Oh engagement? enggak aja, Mau belum. bahas pernikahan? Pertemuan keluarga kan ini tabayun aja. Oh. Kapan kira-kira bahas pernikahan? Lewat sini keluar. Tapi ada pembahasan. Ya, saya tidak mengerti. Pokoknya apa Bang tadi ada beberapa persen yang Ada kemiripan. ada kemiripan. Iya. Seperti apa Kak? Ini udah pertanyaan tersebut. Saya nggak bisa berkata-kata karena sedih banget gitu. Ya karena itu ada beberapa persen kemiripan. Makanya kita mengajukan second opinion. Berapa persen? Dan sudah ya selanjutnya biar ini ibu bertua yang menjelaskan. Oke, terima kasih ya. Tadi sudah kami tanda tangani saya sendiri dengan Lisa Mariana hasil tes DNA tanggapan kami dan kami meminta diperlihatkan sesuai dengan penjelasan Bareskrim beberapa waktu yang lalu sesudah pengumuman itu bahwa setengah dari hasil tes Pak Ridwan Kamil mirip dengan baby Azura, maka setengah lagi itu identik, itu setengah tidak identik. Sehingga dengan demikian, tadi di BAP itu Lisa Mariana sudah menyatakan keberatan terhadap hasil tes DNA tersebut dan juga sudah menyatakan bahwa akan mengajukan second opinion di rumah sakit Mount Elizabeth Singapura. Karena waktu itu di sini yang diperiksa adalah air liur dan darah. Kalau di Mount Elizabeth Singapura bisa juga diperiksa dari kuku dan dari rambut, sehingga akurasinya mungkin lebih tinggi. Nah, apabila dari pihak pelapor menyatakan bahwa second opinion itu adalah merupakan sensasi, tidak. Apabila mereka berdiri di pihak kuasa hukum di sini harus melakukan, hanya mengabaikan daripada hak asasi daripada Selin Azura apabila tidak lakukan second opinion terhadap hasil tes DNA tersebut, di mana landasan hukum itu ada tertera dengan
pengumuman deklarasi Lisbon yang diakui oleh seluruh dunia. Mereka mau meminta tes DNA di Polri, kami mengikuti. Tapi giliran hak daripada terlapor Selin Asura untuk second opinion, mereka tidak mau. Ketidakmauan mereka tidak melakukan second opinion adalah melanggar hukum internasional, ya, melanggar. Nah, klien kami mencadangkan dan meristek haknya untuk memohon perlindungan kepada Mahkamah Internasional atas pelanggaran hak asasi manusia terhadap seorang bayi apabila tidak dilakukan second opinion. Yang kedua, apabila proses ini mereka berapi-api mau memenjarakan Lisa adalah tidak benar. Judul daripada laporan mereka adalah pencemaran nama baik. Tapi mereka sendiri yang menyatakan di media dengan kedewasaan akan melakukan tes DNA dengan kutipan kami akan menerima hasilnya apapun. Sebenarnya dalam hati saya ada kejanggalan, kok kayak tarot aja sih, udah menerima hasilnya bagaimana? Apakah memang kalau positif hasilnya dia mau menerima gitu loh? Jadi dengan ini hukum harus ditegakkan. Jadi Selin Asura dilindungi hukum adalah pencideraan dan melukai rasa keadilan terhadap baby Selin Asura apabila tidak lakukan second opinion. Dan judulnya itu, kalau mereka bersemangat sekali memenjarakan klien kami Lisa, itu judul harus didaur ulang gitu ya. Didaur ulang dalam arti kan pembuktian tes DNA dengan sukarelanya mereka itu sudah membuktikan bahwa ada konstruksi hukum sebelum si Lisa berteriak bahwa dia ada melakukan perbuatan. Dalam hal ini kami tidak mau menyalahkan siapapun, kami hanya membela identitas anak tersebut gitu loh. Jadi dengan demikian ada pertanyaan minggu lalu, bagaimana ya laporan pencemaran nama baik tapi kok tes DNA? Ya itulah fakta yang sebenarnya. Dengan demikian kami nanti akan menyurati dan gelar perkara khusus untuk ini bahwa ini bukan pencemaran nama baik karena konstruksi hukum yang di belakang tes DNA itu adalah fakta secara de facto dan diurus, tidak terbantahkan kebenarannya bahwa pelapor dan terlapor di sini mempunyai hubungan hukum yang melanggar perbuatan hukum. Oke, ada pertanyaan? Satu-satu biar tertib. Oke. Jadi gini, hasil tes DNA tersebut kita akan mengirim surat permohonan ke Pusdokes Mabes Polri untuk meminta kopi salinannya, yang dimana hak kami nanti akan konsultasi kepada yang lebih ahlinya karena saya tidak bisa untuk menerangkan lebih detailnya karena itu lebih ahli kedokteran nanti yang akan lebih menjelaskan. Yang jelas kami tadi sudah memohonkan ya layaknya untuk membuat surat permohonan yang itu akan kita segera kirimkan mungkin besok. Ya seperti saya bilang bahwa itu nanti hanya ahlinya yang bisa berbicarakan karena kita hanya sebatas tulisan yang kita ketahui. Jadi nggak ada kapasitas, saya praktisi hukum dan tidak mengerti tentang hal kedokteran, itu aja. Oke Bang, mau tanya, ini kan mau tes DNA ulang di Singapura. Nanti apakah pihak Lisa atau Lisa Mariana sendiri akan berkomunikasi dengan Pak RK untuk kesediaannya menjalani tes DNA tersebut? Kemudian minta tanggapan juga. RK sebelumnya mengatakan bahwa 1000% yakin bukan anaknya. Gimana? Ya, saya juga 1000% yakin itu anaknya Bapak Ridwan Kamil. Karena saya syok tadi lihat di atas hasilnya sampai saya udah nggak bisa ngomong dan saya udah cukup mau serahin ke ibu aja. Ya. Ibu Jadi sama bang. Apapun tanggapan masyarakat siapa Lisa, tapi dia bertindak sebagai ibu yang sejati mempertahankan anak-anaknya. Lisa Mariana ketika datang ke kantor saya, dia mengatakan ibu mengalami bagaimana mengandung gitu loh. Ada dosa besar kepada Lisa Mariana apabila tidak dia tunjukkan siapa sebenarnya ayah kandung dari Selin Asura. Dan kepada pelapor, kami tidak mencari sensasi. Apabila saudara juga menjadi kuasa hukum, saudara harus melakukan setting opinion. Adalah salah apabila tidak dilakukan setting opinion. Bahwa tes DNA yang di Polri adalah atas permintaan kalian sendiri. Dulu kesepakatan kita adalah dari RCM, tapi kami tidak membantah. Kami tidak mau membantah apa hasil daripada hasil tes DNA yang diumumkan oleh Barreskrim. Tapi kami juga berhak